Where do the good boys go to hide away, hide away? Bagaikan kokain, gadget bisa merusak perilaku sosial anak. Kecanduan gadget bisa meningkatkan dopamin yang berefek pada kepuasan atau berubah menjadi agresif dan gelisah saat tidak mendapatkan gadget. Simak informasi gadget adalah kokain sesaat lagi hanya di On The Spot. Like the girls who like to kiss and tell, talking them up about. When I first saw you from across the room, I could tell that Pemirsa, adakah dari Anda yang tidak menggunakan gadget di masa modern ini? Wow, faktanya hampir semua masyarakat di dunia pasti menggunakan gadget. Sebenarnya kita semua secara sadar mengetahui bahwa gadget memiliki segudang efek negatif, terutama bagi anak-anak. Namun nyatanya masih banyak orang tua yang memilih memberikan gadget kepada anak-anaknya dengan berbagai alasan. Memberikan gadget karena banyaknya aplikasi permainan yang menarik, atau agar si anak lebih anteng dan tidak rewel. with the windows down, if you like, going places we can't even pronounce. If you like. Tapi tahukah Anda, memberikan ponsel atau gadget kepada anak setara dengan memberinya 1 gram kokain? Sama seperti kokain, gadget ternyata dapat mempengaruhi bagian korteks depan manusia, di mana bagian ini berfungsi membentuk kepribadian dan perilaku sosial manusia. Bagian korteks depan atau prefrontal cortex juga mudah rusak. Rusaknya korteks depan bisa disebabkan karena terbentur penggunaan gadget. Lagi jika orang tua memberikan kebebasan menggunakan gadget setiap saat pada anak, mereka secara langsung membuat si anak menjadi kecanduan gadget, di mana kadar dopamin atau hormon senang si anak akan meningkat jika diberikan gadget dan akan berubah menjadi agresif dan gelisah ketika tidak diberikan gadget. Semakin tinggi kadar dopamin akan membuat tingkat adiktif sang anak terhadap gadget semakin parah. Hal ini sama dengan efek jika tubuh manusia mengkonsumsi kokain. Sebuah survei menemukan bahwa anak-anak usia 3-4 tahun sudah menggunakan gadget setidaknya 6 jam seminggu. Sedangkan anak-anak usia 8-10 tahun rata-rata menggunakan gadget selama 9 jam sehari. Kadar penggunaan gadget terus meningkat pada usia remaja hingga 11-13 jam sehari. Anak-anak yang mengalami kecanduan terhadap gadget lambat laun akan mengalami kecanggungan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan jika tidak ada gadget. Hal inilah yang akhirnya membuat anak-anak masa kini mengalami kesulitan untuk berinteraksi secara sosial dengan baik di dunia nyata. Tidak hanya itu saja, akibat yang disebabkan oleh gadget, remaja yang sudah ketagihan gadget menjadi mudah toleran terhadap hal-hal yang berbahaya seperti mengeksploitasi diri mereka sendiri. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya remaja masa kini yang berani mengekspos foto vulgar dirinya melalui media sosial. Tanpa mereka sadari, banyak predator seksual yang mengintai. Walau banyak hal-hal negatif yang dapat disebabkan oleh gadget, tidak dapat dipungkiri, banyak pula manfaat yang bisa diambil dari gadget. Bahkan pengaruh perangkat ini sangat kuat dalam menunjang aktivitas manusia, baik untuk berkomunikasi, mencari informasi, bekerja, belajar, maupun bermain. Semua lengkap di dalam gadget. Bisa dibilang perangkat elektronik ini sudah menjadi kebutuhan pokok yang sulit dilepaskan, terutama untuk orang-orang yang tinggal di kota besar. Turn it magical. To me she'd say everything you want to dream away. Memberikan gadget pada anak sebenarnya juga memberikan dampak positif. Anak yang menggunakan gadget cenderung mampu beradaptasi dengan berbagai macam perangkat teknologi.
Anak yang sering bermain melalui fitur-fitur yang ada di gadget ternyata bisa meningkatkan daya imajinasi dan kemampuan berbahasa pada anak. Lalu bagaimana caranya agar orang tua bisa mengenalkan gadget kepada anak tanpa membuatnya menjadi kecanduan? Solusinya adalah kontrol penuh dari orang tua. Orang tua harus membatasi waktu anak ketika sedang menggunakan gadget dan mengatur kapan sang anak boleh bermain perangkat tersebut. Misalkan tidak boleh menggunakan gadget saat waktu makan, jam tidur siang maupun malam. Pembatasan waktu dan pengaturan penggunaan gadget harus juga dididik pada anak. Hal ini bisa membuat si anak belajar menghargai waktu dan berpegang teguh dengan batas waktu yang telah disepakatinya dengan orang tua. Orang tua juga harus menanamkan pada anak bahwa gadget tidak hanya dapat digunakan untuk bermain dan menonton saja, tetapi juga hal-hal yang bermanfaat lainnya seperti belajar. Untuk anak-anak yang sudah memegang gadget, pastikan fitur internet dalam keadaan nonaktif. Kenapa? Karena penggunaan internet yang terlalu dini bisa berdampak negatif pada perkembangan anak. Namun jika penggunaan internet tidak bisa dihindarkan, orang tua wajib memblokir situs-situs dewasa. Anda juga bisa melacak penggunaan internet pada anak dengan mengaktifkan fitur history pada browser yang ada pada perangkat tablet maupun smartphone. Namun hal ini belum cukup loh untuk membuat sang anak bisa terhindar dari kecanduan gadget. Waduh, apalagi ya pemirsa? Menurut penulis buku The Big Disconnect mengatakan, ada dua jenis perilaku orang tua yang berpengaruh besar pada kecenderungan kecanduan gadget pada anak. Tipe orang tua pertama adalah mereka yang juga kecanduan terhadap gadget. Mereka yang langsung merespon ketika notifikasi di gadgetnya berbunyi. Atau orang tua yang terlalu sibuk dengan gadgetnya sehingga tidak memperhatikan buah hatinya seperti video berikut ini. Tipe orang tua berikutnya adalah mereka yang membuat aturan untuk anak-anaknya namun gagal menerapkan aturan, atau tidak konsisten terhadap aturan yang mereka buat untuk anak-anak mereka sendiri. Nah, setelah informasi tadi, semoga Anda berhasil mengenalkan gadget dengan baik pada anak ya pemirsa. Pemirsa, tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki suku yang disebut sebagai manusia laut? Seperti apa kehidupan mereka? Saksikan penelusuran On The Spot Journey sesaat lagi.